Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari kelas 1C Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk meringkas hasil makalah kelompok ke-10 guna memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar ilmu pengetahuan sosial. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung membahas hasil rangkuman saya. Check it out. Untuk yang pertama yakni mengenai globalisasi. Globalisasi merupakan tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia ke penjuru dunia yang lain, sehingga tidak jelas lagi batas-batas yang jelas dari suatu negara. Selo Sumarjan berpendapat, globalisasi ialah terbentuknya sebuah komunikasi dan organisasi di antara masyarakat satu dengan yang lainnya yang berbeda di seluruh dunia yang memiliki tujuan untuk mengikuti kaidah-kaidah baru yang sama. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri globalisasi. Ciri-ciri globalisasi yaitu sebagai berikut. Untuk yang pertama dari konsep jarak ruang dan waktu yang sudah berubah. Kehadiran teknologi seakan menghapus batas ruang dan waktu bagi kita untuk bisa mengakses sebuah informasi. Selanjutnya ada ketergantungan dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Kegiatan perdagangan antar negara semakin mudah berkat adanya globalisasi. Organisasi semacam World Trade Organization atau WTO juga memegang peran penting agar dua negara dapat bertransaksi dengan mudah. Selanjutnya ada interaksi kultural yang meningkat. Mudahnya mengakses berbagai pengetahuan baru akan semakin melancarkan kegiatan perkenalan budaya dari luar. Selanjutnya ada meningkatnya masalah bersama. Masalah yang terjadi dalam suatu negara akan bisa menjadi perhatian dunia internasional dikarenakan semakin mudahnya sebuah informasi tersebar melalui berbagai macam perkembangan teknologi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai faktor penyebab globalisasi. Dari faktor penyebab globalisasi ini ada 3 faktor yang menyebabkannya. Yang pertama yakni dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta semakin rendahnya biaya transportasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan faktor yang penting yang menyebabkan sekaligus mempercepat laju globalisasi. Mulai dari tahun 1980, kemajuan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi telah mengalami suatu kemajuan besar dalam hal kekuatan, kemudahan penggunaan, dan ketersediaan. Selanjutnya yang menyebar dan meluaskan kapitalisme dalam kerjasama ekonomi internasional. Kapitalisme merupakan sistem ekonomi di mana perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik-pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar. Pada tataran tertentu, globalisasi dapat dilihat sebagai perluasan kapitalisme global. Janard Scott seperti dikutip oleh Budi Winarmo dalam bukunya Melawan Gurita Neoliberalisme mengungkapkan bahwa pada suatu sisi dinamika kelebihan modal telah menjadi kekuatan besar di balik globalisasi yang terjadi pada saat ini. Selanjutnya di sini ada nilai-nilai universal dalam globalisasi. Globalisasi merupakan fenomena dunia sehingga sangat memiliki pengaruh terhadap setiap aspek kehidupan manusia. Adapun beberapa contoh globalisasi dari masing-masing aspek kehidupan yakni dari aspek ekonomi. Pada aspek ekonomi, globalisasi mengacu pada perubahan yang terjadi pada mekanisme pertukaran barang dan jasa. Dan juga dari aspek politik, globalisasi membawa pengaruh besar pada arah kebijakan politik negara-negara yang ada di dunia. Jika sebelumnya kebijakan politik hanya mencakup skala nasional, era globalisasi mendorong terintegrasinya kebijakan-kebijakan politik di berbagai negara dan memungkinkan terciptanya bentuk-bentuk kerjasama politik antar negara. Selanjutnya dari aspek sosial budaya. Pada aspek sosial budaya, konsep globalisasi merujuk pada proses terintegrasinya gagasan, nilai, norma, perilaku, serta cara hidup sosial ke masyarakat. Dalam hal ini, sebagian besar individu dibentuk oleh pengaruh masyarakat dunia. Pada intinya, globalisasi pada aspek sosial budaya dapat diartikan sebagai fenomena sosial di mana praktik-praktik kebudayaan yang dilakukan individu bukan hanya dipengaruhi oleh dirinya sendiri, namun oleh masyarakat global.
Selanjutnya di sini ada dampak dari globalisasi. Munculnya globalisasi tentunya membawa dampak bagi kehidupan suatu negara termasuk Indonesia. Dampak globalisasi tersebut meliputi dampak positif dan juga dampak negatif di berbagai bidang kehidupan seperti kehidupan politik, ekonomi, ideologi, sosial, budaya, dan yang lainnya. Dampak globalisasi di bidang ekonomi. Dampak positifnya yakni globalisasi adalah memicu sikap kreatif dan inovatif di kalangan masyarakat luas agar dapat bersaing di ranah global. Sedangkan dampak negatifnya yakni memudahnya mendapatkan barang dari luar negeri, membuat pasar nasional akan dikuasai oleh barang-barang impor. Selanjutnya ada dampak globalisasi di bidang sosial budaya. Dari dampak positif, mengubah pola pikir masyarakat yang semula kuno menjadi modern. Sedangkan dari dampak negatifnya, jika gagal memahami modernisasi akan mengakibatkan seperti kenakalan remaja akibat meniru tayangan di dunia maya. Mungkin hanya sekian yang dapat saya rangkum dari makalah kelompok ke-10 mata kuliah konsep dasar ilmu pengetahuan sosial. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Apabila ada umur kita panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Saya Muhammad Rizky, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.